sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada itu susah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa adam wa bihi kitabih wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atu jawahir fi jismi Adam yuziluha arba'atu asya. Amal jawahir wal aql wad din wal haya wal amal shalih wal ghadabu yuzilul aql wal hasadu yuzilul din wa tama' yuzilul haya wal ghibah yuzilul amal shalih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini sehat walafiat, taufik hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat datang ke majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan program Allah Subhanahu wa taala berikan yang nanti dunia wal akhirah. Sehatkan badan kita, kandungan hidup, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keluarga jamaah kita yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala penyakitnya bisyifain ajil alladzi la yughadiru saqaman wala alama. Menunggu dulu kita mudah-mudahan beliau hadir memanfaatkan baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan hadis arba'atu jawahir. Ada 4 jawahir itu permata, mutiara yang punya nilai yang sangat tinggi mutiara. Jawahir jauhar. Jadi ada 4 mutiara jawahir fi jismi Adam, di dalam jisim tubuh fisik anak Adam. Ya. Yuziluha, dan jawahir mutiara itu bisa hilang
dengan 4 sebab. Arba'atu asya. Mutiara yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma jawahir wal aql." Mutiara yang pertama adalah Allah berikan pada kita akal. Maka dalam maqasid syariah, tujuan daripada syariat Islam di antara lain hifzul aqli. Akal mesti dipelihara, dijaga. Dari apa? Dari hal-hal yang merusak akal. Khamar. Ya. Antara lain khamar, barang, hal-hal yang memabukkan. Maka harus dihindari, dijauhkan daripada diri manusia, karena akal itu adalah merusak akal. Maka pepatah Arab mengatakan al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang mulia, akal yang bagus terdapat pada fisik, jiwa, jasmani yang sehat. Hubungannya dengan akal di dalam tafsir Al-Manar, Al-Imam Muhammad Abu pada abad 18, salah seorang reformer dalam dunia Islam dan juga petinggi Al-Azhar. Beliau dalam menafsirkan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika sampai kepada ayat Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Irsyaduna ilaih. Hai ihdina zidna hidayah. Artinya tambahkanlah pada kami hidayah. Dan supaya hidayah itu wadimna alaiha, dawam. Jangan sampai hidayah itu hilang. Karena hidayah itu adalah watabayyun sebagai dalil dan juga memberikan penjelasan tabayyun bagi diri manusia. Kemudian ketika ihdinas siratal mustaqim, beliau membagi hidayah ini ada hidayah namanya insting, ghariza, insting, naluri. Itu hidayah. Seorang anak bayi dia tahu nyusu sama ibu. Dan binatang kita lihat begitu lahir dia cari emaknya, dia nyusu, ambil kucing. Itu ghariza, insting, naluri. Kita juga punya naluri, ada ghariza. Yang kedua, kata Imam Muhammad Abu, ada hidayah basirah, mata, pandangan. Tapi mata juga nggak bisa dipegang juga. Misalnya ketika kita melihat belakang sifat hayat dalam kehidupan manusia.
Setelah al-haya, akal, agama, al-haya, sifat malu, dan yang keempat adalah Muhammad SAW yang harus dipelihara oleh seorang itu wal amal sholeh. Harus beramal, kita beramal. Tabungan investasi bukan hanya untuk di dunia saja, tapi untuk mazra'atul akhirah. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia tempat menanam untuk akhirat. Maka penting kita menginvestasikan amal soleh sebanyak-banyak dalam kehidupan. Jadi antara lain nanti yang boleh kita hasut kalau ada orang amalnya banyak. Ada aktivitas sama 24 jam kita semuanya, tapi dengan kesimpulan bisa ini waktu kita ini alhamdulillah berikan keberkahan waktu kita. Manfaatkan waktu. Kalau dari setengah 6 sampaikan dari 7:30 selama sampai di 7 1 jam setengah sampai setengah 2 jam. Waktu kita nilainya sangat tinggi. Kalau istilah siapa oleh kita ini sudah ada rawat Riyadul Jannah. Kita sudah mengawali aktivitas kita ada di taman surga. Kita orang-orang yang sudah menikmati kehidupan taman yang surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kehidupan dalam akal, dalam diri manusia lahir pemerintah jangan sampai kita sia-siakan akal, agama, sifat malu dan amal soleh. Alhamdulillah kita Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Hadis yang keberapa? 1167. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعده الفريضة صلاة الليل رواه مسلم. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan dari Riyadhus Shalihin di dalam hadis yang ke-1660 di dalam bab fadilah qiyamul lail, kehormatan kemuliaan bangun malam. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah berkata, Allahumma salli alaihi, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Semulia-mulianya puasa setelah Ramadan adalah puasa di Syahrul al-Muharram. Yang dimaksud adalah Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum yang dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Mau sebulan, mau 3 bulan, mau 2 bulan, itu di bulannya semua disunnahkan. Dari awal bulan sampai tanggal 30. Dzulqa'dah, dari awal Dzulhijjah kecuali 4 hari, yaitu hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Silahkan yang lain puasa, mau Senin Kemis, mau 10 hari pertama atau di akhir atau di bulan-bulan tersebut, enggak ada batasnya. Yang ketiga Al-Muharram, Ashhurul Hurum, yaitu Muharram, bulan Muharram yang ada Asyura, Tasu'a, Asyura dan 11. Tetapi kalau dipuasakan 10 boleh. Nah, Rasulullah pernah berpuasa 3 bulan berturut-turut. Di bulan yaitu tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Waktu embargo oleh orang-orang kufar Quraisy di Makkah di Syekh Amir. Lalu di Madinah Rasulullah juga berpuasa dari bulan Rajab, Ashhurul Hurum. Rajab berpindah dari bulan yang 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Rajab yang terpisah. 4 bulan tadi, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulanan setahun itu tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, di dalam kitab Allah ada 12 bulan. Ada 4 bulan yang mulia. Rajab terpisah sendiri. Nah, ini Rajab.
mau puasa Senin Kemisnya, 13, 14, 15-nya, mau semuanya boleh. Yang tadi Rasulullah berpuasa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kata Sayyidina Aisyah, aku melihat Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban tidak ada bukanya. Tapi umatnya enggak boleh. Umatnya sampai tanggal 15 Sya'ban. Mungkin nanti dia enggak kuat untuk memasuki bulan Ramadan. Istirahat dari 16 ke sana makruh kalau dia enggak punya kebiasaan dan kekuatan. Kalau dia punya kebiasaan misalnya Senin Kemis atau sehari puasa sehari enggak, silahkan, kuat dia udah biasa. Tapi kalau enggak biasa enggak boleh 16 ke 29 nunggu bulan puasa dia tidak puasa. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 bulan berturut-turut. Rajab karena bulan Ashhurul Hurum, sebulan mulia. Sebulannya mulia. Enggak ada sehari atau setengah hari atau setengah bulan, enggak, sebulan boleh puasa Rajab. Bahkan ada dalil 1 sampai 10. Bahkan ada dalil Jumat, Sabtu, Minggu bulan Rajab. Dan 13, 14, 15. Dan akhir 27, 28, 29. Dari 27 karena ada Isra dan Mi'raj. Ada Isra dan Mi'raj. Nah, itu semuanya Ashhurul Hurum. Paling mulianya puasa bulan syahr Ramadan. Setelah bulan syahr Ramadan adalah 4 bulan tersebut. Nah, di dalam fadilah bulan bangun malam yang paling mulia salat setelah 5 waktu adalah salat qiyamul lail, salatul fi jawfil lail, salat di tengah malam. Itu yang paling mulia ya, karena jauh dari riya dan mudah khusyuk. Kalau tengah malam sunyi, enggak ada suara, enggak ada bisikan, enggak ada bising, enggak ada yang ganggu, khusyuk bisa, hudur bisa, enggak ada riyanya ya. Dan lama malam itu ya, dicari malam-malam yang panjang. Kalau malam-malam yang pendek mereka berpuasa. Kalau malam yang panjang mereka bangun malam. Subhanallah. Begitu juga siang. Kalau siangnya panjang mereka berpuasa. Dapatkan pahala-pahala daripada panjangnya siang, karena menahan haus sehari di terik matahari. Nanti Allah berikan dia minuman di tengah-tengah terik matahari di hari kiamat. Masya Allah, bandingannya jauh ya. Balasannya mulia di sisi Allah orang yang berpuasa di tengah hari panas, siang panas dan panjang siangnya. Salatul laili mathna mathna fa idza khifta as-subha fa autir bi wahidah. Muttafaqun alaih. Hadisnya tadi di dalam Sahih Muslim, yang kedua Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Fadilah salatul lail, mengerjakannya 2 rakaat. Afdal. Boleh enggak sekaligus? Boleh. Tapi lebih afdal 2 rakaat karena ada takbiratul ihram, ada salam, ada tasyahud. Kalau kita 1 rakaat aja terus enggak pakai salam, enggak pakai tasyahud, sah. Misalnya saya niat 10 rakaat, udah 10 rakaat tancap langsung, enggak pakai tasyahud, enggak pakai salam, sampai rakaat ke-10 baru tasyahud, baru salam. Boleh, sah. Tapi afdalnya 2 rakaat, dapat takbiratul ihram, dapat doa takbiratul ihram, dapat tasyahud akhir, dapat salam. 3 pahala. Mulai lagi, naik lagi 2 rakaat baru lagi, dapat takbiratul ihram, dapat doa takbiratul ihram, dapat surah, dapat 2 rakaat kita tasyahud, dapat salam lagi, pahala. Itu kelebihannya 2 rakaat, 2 rakaat lagi dapat sujud lama. Setiap 2 rakaat sujud terakhir paling lama. Kalau kita 10 sekaligus nggak boleh, karena sujud yang terakhirnya di 10. Kalau kita 2 rakaat, setiap 2 rakaat sujud terakhir kita lamain, karena agrabukum agrabul abadu makan huwa sajid. Allah, sahih, jazakallahu khair. Yang paling dekat hambanya kepada Allah tatkala dia lagi sujud. Doa di situ, berdoa, doa hadis-hadis Rasulullah di dalam sujud yang disunnahkan di dalam hadisnya. Lalu fagaminun an yustajabalat, pasti katanya bakal diterima doa kalian. Kalau enggak takut bangunnya ketelatan bangun malamnya, fa in khifta as-subha fa autir bi wahidah.
Kalau engkau takut sudah telat bangun malamnya misalnya 4:30, wah udah hampir habis. Buru-buru dah witir. Ij'alu akhir salatikum fil lail witra. Jadikan salatmu yang terakhir di malam adalah witir, 1 rakaat maksudnya. Jangan suka menanya katanya witir 2 kali enggak boleh. Boleh. Yang penting 1 rakaatnya jangan diulang. Kalau diulang pun di dalam mazhab Syafi'i diulang, dia lupa. Sembahyang witir habis sembahyang tarawih 3, diulang lagi witir. Kan jadi berapa? Jadi 6. Tambahin lagi 1, jadi 7. Gampang. Alhamdulillah. Enggak susah, enggak ribut. Pada bertengkar gara-gara witir 2 kali enggak boleh katanya. La witran fil lail kata Rasulullah SAW. Betul. Tidak ada 2 kali witir. Maksudnya yang ganjil, belajar sama ilmu, sama guru. Dia pahamnya teksnya doang. Dia lihat arti teks, enggak boleh witir 2 kali. Wow, witir 2 kali enggak boleh. Boleh, kenapa? Ada lagi, la tusyabbihul witra bil maghrib. Jangan kau samain witir dengan maghrib. Gimana maghrib? 3 rakaat sekaligus. Kalau witir dipisah. Fasol antara 2 rakaat salam. 1 rakaat sedih itu witir namanya. Kalau maghrib sekaligus 3 rakaat. Boleh nggak dikerjain witir 3 kali? Boleh. Nggak dipaksa nanti. Itu semuanya ente nggak kerjain witir boleh nggak? Boleh. Karena ribut di kampung jembatan gara-gara begitu. Gampang banget jawabannya. Ya. Dua-duanya ada hadisnya, tapi yang mana yang afdal ente ambil yang afdal. Yang mana yang paling dipakai oleh banyak ulama ente ambil. Ngapain kita ribut-ribut sama saudara? Lalu jadi maraan tuh Ustaz nggak mau datang lagi ke masjid. Nah, baru gara-gara 1 hadis nggak datang ke masjid. Cetek ilmunya, orangnya fanatik, ya susah deh. Tekak nggak mau ngalah, nggak mau ke masjid lagi, udah gara-gara deh. Susah begitu. Hadis yang ketiganya masih Abdullah bin Umar juga, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail mathna wathna. Lihat Nabi, kata Sayyidina Abdullah bin Umar sendiri, aku lihat setiap malam ngerjain sholat 2 rakaat. Sampai witirnya pun 2 rakaat. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan di Sahih Bukhari. Ya, Nabi mengerjakan witirnya 2 rakaat. Adapun riwayat yang mengerjakan katanya tarawih 4 rakaat, bukan tarawih. Nabi belum ada tarawih. Nabi nggak bikin tarawih. Yang bikin tarawih Sayyidina Umar. Sayyidina nggak ada witirnya Nabi, tarawihnya Nabi 4. Nah, itu juga mesti diteliti di dalam asal usul wurudul hadis. Imam Sayuti ada kitabnya wurudul hadis, ya. Asbabnya bagaimana itu hadis, musababnya. Bukan tarawih yang 4, tetapi witir yang 4. Boleh tadi kita bilang 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-2 1 11 rakaat. Witir, bukan tarawih. Kalau tarawih enggak ada, Rasulullah enggak ngerjain. Yang ngerjain Sayyidina Umar 20 rakaat. 20 rakaat. Afdhalus salat ba'dal maktubah salatun fi jawfil lail. Yang paling mulia salat di dalam sehari semalam 5 waktu. Paling mulia, enggak ada lagi. Ya, yang ketiga ada di riwayat adalah salat witir. Yang kedua adalah ba'diyah dan qobliyah. Tiga-tiganya mulia. Yang mana urutannya? Nah, ulama gampangin. Yang mana duluan? Witir, bangun malam, apa qobliyah, ba'diyah? Yang pertama ba'diyah dan qobliyah, yang paling mulia. Setelah itu witir, setelah itu baru bangun malam. Kan urutan tuh. Jangan suka-suka salahin, ya. Jadi yang mulia habis sembahyang Isya ada qobliyah di ba'diyah. Setelah salat ba'diyah, salat witir. Nanti engkau bangun malam, engkau bangun tahajud qiyamul. Walaupun di sini dikatakan yang paling mulia adalah salat malam, tentunya ada sebelumnya. Di dalam salat malam itu mengerjakan witir. Misalnya kita baru witir 3. Salat tarawih kan witirnya di 20 tarawih. 3-nya witir paling panjangnya 11, paling lamanya kurangnya berapa? 8. Kurangnya
8 kerjain di 8 tuh. Yang di Mekah tuh dikerjain 8. Jam 2 pada bangun. Guru di jam 2 malam setelah tarawih jam 9 jam 10 selesai. Jam 2 daripada jam 10 dia tidur, nanti jam 2 dibangun. Nah, dikerjain yang 8 itu. 2 enggak 4. 2 ya. Wa yutir bi rak'ah. Salat malamnya 2 rakaat dan witirnya sendiri 1 dipisah. Bukan tadi digabung seperti kayak maghrib walaupun ada dalilnya. Tidak menjadi ribut atau tidak menjadi perbedaan, tetapi dua-duanya sah. Yang afdalnya, yang langsung Abdullah bin Umar melihat cara Rasulullah mensolatkannya sendiri-sendiri 2 rakaat nanti dipisah dengan 1 rakaat. Yang tadi puasa yang habis mulia setelah puasa Ramadan adalah bulan Sya'ban. Tadi kita bilang ada puasa yang paling mulia bulan Rajab dan bulan Asyhurul Hurum 3. Riwayat lagi dari Sayyidina Anas, Rasulullah berpuasa Sya'ban sepenuhnya. Ya, sepenuhnya Sya'ban, artinya 30 hari sebelum memasuki bulan puasa. Dari Rajab puasa karena Asyhurul Hurum, Sya'ban mulia setelah bulan Ramadan, begitu juga masuk bulan Ramadan 30 hari, 3 bulan. Dari Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat yuftiru minasyahri hatta tadhunna an la yusuma minhu wa yasum hatta tadhunna an la yuftira minhu syai'a wa kana la tasha'u an tarahu min al-lail musalliya illa ra'aitah wa la na'ima illa ra'aitah. Rawahu al-Bukhari. Sayyidina Anas berkata, kebiasaannya Rasulullah berbuka puasa, ya berbuka sampai kita lihat Rasulullah nggak puasa kali ya. Aku melihat Rasulullah siang hari, tahu-tahu dia buka, artinya nggak puasa. Seperti di riwayat Rasulullah pagi-pagi datang ke rumah istrinya setelah habis subuh, zikir, ngajar, pulang ke rumahnya sebelum isyraq atau isyraq. Ya, sembahyang isyraqnya di rumah. Rasulullah berkata, ada makanan nggak Aisyah? Ada korma nggak Aisyah? Nggak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaim. Ada nggak makanan? Nggak ada. Ada korma nggak? Nggak ada. Udah, ana puasa. Tuh, puasa sunnah, puasa sampai nggak dilihat kapan puasa. Mungkin 3 hari, mungkin 9 hari, mungkin 10 hari, mungkin 11 hari puasa. Tapi kalau ada dimakan. Ini Anas bilang kadang-kadang kita lihat Rasulullah buka sampai kita kira nggak puasa Rasulullah. Tapi kadang-kadang Rasulullah puasa sampai kita bilang Rasulullah nggak buka-buka. Berturut-turut puasa aja 10 hari. Nggak ada makanan di rumahnya. Nggak ada yang dimasak. Korma lagi nggak ada. Ya, begitu. Begitu juga kadang-kadang aku ikut bangun malam, Rasulullah ngorok tidur. Sampai disebut Rasulullah bunyi ngoroknya. Nyenyak, orang capek dari ibadah. Ya. Tapi kadang-kadang Rasulullah sembahyang berturut-turut. Nah, itu qiyamul lailnya. Ra'aituhu antarahu minal lail musallian illa ra'aitah. Ya. Dan setiap aku melihat tiap malam dia sembahyang, aku lihat dia lagi sembahyang. Dan kadang-kadang diseling dengan tidur, aku melihat Rasulullah lagi tidur. Allah, ya. Sampai sahabat berkata, kapan Rasulullah gaul sama bininya? Subhanallah. Sampai begitu aneh, ya. Rasulullah SAW kapan gaul sama istrinya? Dilihat sembahyang terus, puasa terus. Kalau malam dilihat bangun malam, kapan gaulnya? Bininya 9 lagi, bukan 4. Subhanallah. Itu Allah punya bagian masing-masing di dalam kekuatannya. Puasanya fa idza kana shalla salata dawama 'alaiha. Kalau melihat salat terus salat Rasulullah. Kalau dia lagi enggak salat, tentunya perang, tentunya musafir, tentunya dakwah, tentunya kemana-mana, ya. Pulang musafir, ya. Itu semuanya ada sebab musababnya. Tapi kalau dia lagi di kampung halaman, dilihat dia sembahyang malam, ya. Bagi Rasulullah wajib sembahyang malam, walaupun 2 rakaat wajib, udah sebelum subuh. Bangunnya sahur, nah, sebelum subuh 10 menit 20 menit kalau kita tarhim,
itu azan pertama, ya. Maka dia isi dengan sholat. Bangun malam dia isi dengan istighfar, dia isi dengan tilawatul Quran. Yang paling bagus di tengah malam adalah tilawatul Quran, panjang tulal gunut, qiraatul Quran. Yang kedua, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di tengah malam, di waktu sahur. Dan banyak sembahyang malam, walaupun 2 rakaat. Dari Sayyidatuna Aisyah, ini semuanya pengakuan-pengakuan sahabat yang di rumah Rasulullah. Tadi Anas di rumah Rasulullah, Abdullah bin Umar sering ikut nama Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud sering ikut nama Rasulullah malam, Abdullah bin Amr ikut nama Rasulullah. Riwayatnya juga Sayyidatuna Aisyah istri, apalagi di dalam rumah. Karena yusalli 11 rakaat. Aku melihat Rasulullah sembahyangnya 11 rakaat. Apa tadi? Witir. Ta'ni fil lail, yang di waktunya di malam. Yasjud sajdatan min dzalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayat. Aku lihat sujudnya lama sekali, sekedar orang membaca 50 ayat. Waduh. 50 ayat sujudnya. Hah? Sujudnya seorang seperti membaca 50 qabla an yarfa' ra'sah, sampai udah kelar 50 ayat baca, padahal bukan baca ayat di situ. Ya. Tasbih diulang-ulang. Ada sunnah tasbih subhana rabbiyal a'la 11 kali. Diambil oleh mazhab Imam Ahmad. Kita subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ditambah yang kemarin subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Riwayat yang kita pakai dari Abdullah bin Mas'ud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ada riwayat lagi di mazhab Imam Malik, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh 3 kali. Subuhun qudusun, banyak lagi doa-doa sujud. Allahumma laka sajadtu, sajada rasi, sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Itu dibaca sama Nabi semuanya sampai sekira-kiranya orang membaca ayat 50 ayat. Ya Allah, ya. Sampai dibangun kepalanya. Kita 3 aja udah kayaknya capek. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tambah lagi subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Tambah lagi sajada wajhi alladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa. Bah, lama banget kayak. Pada bubar ntar kalau imamnya begitu. Maka enggak boleh jadi imam, ambil yang sedang. Ambil yang apa yang sedang tadi? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Yang sedang yang paling cepat. Yang paling cepat subhana rabbiyal a'la. Ya, walaupun 1 kali cukup, tapi dengan tumaninah, jangan main kayak patok aja. Subhana rabbiyal a'la cukup. Sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Dalam sujud yang keduanya fasabbih bismi rabbikal azim, yaitu di ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Lalu atau membaca 9 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim di mazhab Imam Ahmad. Itu di Masjidil Haram dipakai. Wa yarka'u rak'atain qabla salatil fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebelum fajar, yaitu rak'atil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat suka-suka bilang fajar sama subuh lain enggak, Bib? Sama. 2 rakaat fajar sama, 2 rakaat qabliyah subuh sama, rakaatil fajr sama. Yang mana sunnahnya, yang wajibnya sholat subuh fardu subuh. Ya, enggak, yang ini semuanya qabliyatus subhi, rakaatil fajri, itu semuanya sama. Setelah itu Rasulullah doa panjang, doa qabliyah subuh. Ya, lalu Rasulullah baring di rumahnya, bukan di masjid. Rasulullah di rumahnya sholat qabliyah, menghadap ke masjid, di berbaring sambil baca doa qabliyah subuh. Doa qabliyah subuh panjang, dan istighfar subhana rabbi hamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100. Dan begitu juga la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 41 kali. Doa yang lain ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya waslih lana al-a'mal fid dini wad dunya 18 kali. Itu semuanya ada di dalam kitab-kitab salafus salih, dan mereka menyusun dengan hadis-hadis dari guru ke guru, dari guru sampai ke tabi'in sampai ke sahabat.
Nah, doanya panjang sekali di dalam Ihya Ulumuddin. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa tulumma biha sya'ati wa turuddu biha ulfati tuslih biha dini wa tahfadh biha ghaibi tuzakki biha amali tubayyid biha wajhi tubalhuni bi rusydi wa ta'simuni biha min kulli su'. Di dalam semua pesantren pasti diajarin. Semua anak-anak santri yang ke sekolah di pesantren-pesantren bangun malamnya mesti dikasih sama gurunya bacaan-bacaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil dia rebahan ya sampai Bilal qomat. Datang qomat Rasulullah bangun. Bukan tidur, rebahan, capek. Kenapa tadinya bangun malam? Karena tadi bangun malam. Nggak lama, itu beberapa menit doang untuk meluruskan badan katanya. Ya, dia Bilal memanggilnya, langsung Rasulullah SAW bangun. Udah kumpul semuanya sahabatnya, Rasulullah keluar. La tagumu hatta tarawni. Kalian jangan bangun dulu kalau belum melihat aku keluar. Kalau aku keluar kalian bangun untuk qomat. Hadis terakhir dari Sayyidatuna Aisyah lagi, anha qalat makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Tuh, ini yang tadi kita bilang saudara-saudara kita yang sembahyang di dalam 11 rakaat. Hadisnya ini diambil oleh mereka dengan dalil ini hadis dan boleh dipakai ya dengan maksud dalam sholat witir, bukan sholat tarawih ya. Karena Rasulullah SAW la yazid, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Rasulullah setiap malamnya tidak bertambah mengerjakan sholat di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain. Ala 11 rakaat. Selalu malamnya sembahyang 11 rakaat saja. Di bulan puasa, di luar bulan puasa. Yusolli arba'an. Nah, Rasulullah langsung sholatnya 4 rakaat sekaligus. Tadi saya bilang sekaligus. Seperti qobliyah zuhur, 4 rakaat sekaligus. Qobliyah asar, 4 rakaat sekaligus. Qobliyah asar, kata Rasulullah, qablal asri arba'an. Dirahmati Allah, seseorang sholat sebelum asar 4 rakaat, 1 salam. Qobliyah zuhur juga ya, qobliyah zuhur arba'un qabla dhuhri tuftahu lahu abwabus sama. 4 rakaat sebelum zuhur 1 salam. Jadi 4 kali rakaat salamnya dengan sekali, tasyahudnya sekali. Terbuka pintu-pintu langit, terbuka pintu doa. Itu juga 4 rakaat. Sama dengan di malam-malam Ramadan ya, 4 rakaat yang dimaksud adalah bangun malam ya, dan itu termasuk witir karena 11 rakaat. 4 4 3. Yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulhinna. Engkau tidak tanya panjangnya, bagusnya salat Rasulullah. Lalu salat lagi 4, panjang lagi bacaannya dengan ruku dan sujud yang tumakninahnya. Lalu sembahyang 3. Nah, di sini 3. Yang tadi Rasulullah sekaligus 3 rakaat. 4 di dalam bangun malam. Faqala ya Aisyah inna 'ainaya tanaman wa la yanam qalbi. Ya, kata Aisyah, Rasulullah engkau enggak tidur? Enggak tidur katanya. Kata Rasulullah, ya Aisyah, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim. Jadi hadir selalu hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala walaupun matanya yang ngantuk tapi hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Sirrul Fatihah.